大家早上好，很高兴我们今天又可以一起来敬拜上帝。这个时候，我们大家预备心，这个时候我们要唱嘉陵歌，新的呀。我爱我的家邻，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱化作一个家里。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱化作一个家里。诗篇19篇第1节，诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。我们再唱一首诗，23首。我已经决定要跟随耶稣。Kita nyanyi nomor 23。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。虽无人同走，我仍要跟随；虽无人同走，我仍要跟随；虽无人同走，我仍要跟随，永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后；世界在前面，世界在背后；世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。这个时候我们要进入祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天我们大家可以在这里一起来敬拜上帝，这是主给我们很大的恩典。主，我们感谢你。主，我们若心里有什么做错事情，或是得罪了神了，求主洁净我们，让我们今天可以专心来到主的面前来敬拜主。求主的灵高抹我们，也高抹讲员，让他所讲的每一句话造就我们。谢谢主，我们将今天早上的崇拜会完全交托，求主带领我们。祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们再唱一首诗，83首。Kita nyanyi lagi sebuah lagu nomor 83. 虽然我常不受主意，在天地中真渺小，神在天上看顾着我，虽然我看不见他，有一恩手带领我，有一恩手带领我，我知道我不孤单，但我是路途，因为有一
恩手带领我，只有一恩手带领我。虽然我常不受注意，在天地中真渺小，神在天上看顾着我，虽然我看不见他，有一恩手带领我，有一恩手带领我。我知道我不孤单，当我行过死路途，因为有一恩手带领我，只有一恩手带领我。这个时候，我们要将这个时间交托给一范传道，请他来证道。Shalom, selamat pagi Opa Oma KUI GKI Kanaan. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul di rumah kita masing-masing untuk kita sama-sama mengikuti persekutuan KUI secara online. Bagaimana kabar Opa Oma semuanya? Saya harap kita semua berada dalam keadaan baik. Dan pada hari ini mari kita sama-sama kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita memikirkan satu tema, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam masa-masa menjelang Pentakosta ini. Mari kita sungguh-sungguh mempelajari seperti apa sih hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus secara baik. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka kitab kita dari surat Galatia. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima ayat 16 hingga 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kaisar Roma yang kurang terkenal yang memerintah pada tahun 180 Masehi hingga 190 Masehi. Nama kaisar ini adalah Kaisar Commodus. Kaisar Commodus ini juga disebut sebagai kaisar yang malang. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena yang pertama, dia memerintah dengan waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah kesulitan untuk memimpin Romawi di tengah-tengah pemberontakan dan ketidakpatuhan warga dan senator yang ia pimpin. Pada satu kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kaisar Commodus ini ingin membunuh lawan-lawan politis atau pengikutnya yang tidak mau dipimpin olehnya.
Tetapi sayang sekali rencana Commodus ini diketahui oleh istrinya yang sesungguhnya ingin memberontak padanya juga. Dan kemudian pada akhirnya Kaisar Commodus ini mati, dibunuh oleh pengikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat bahwa adalah hal yang sulit bagi setiap kita untuk memberi diri kita dipimpin oleh orang lain. Sungguh tragis apa yang dialami oleh Commodus. Commodus adalah seorang pemimpin yang dibunuh oleh orang-orang yang seharusnya dia pimpin karena tidak mau dipimpin. Ini bukanlah hal yang mudah bagi para pengikut untuk dipimpin oleh satu pemimpin. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika jemaat yang ada di Galatia yang pada saat itu baru percaya pada Tuhan harus mengubah hidup mereka yang tadinya berada di dalam dosa dan sekarang diajak untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mereka pun memiliki kesulitan. Mereka sulit untuk menyatukan hidup mereka di dalam satu garis yang sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Itulah sebabnya dalam bagian ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia dengan harapan jemaat di Galatia dapat memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop ini, di dalam pasal yang kelima, Paulus menjelaskan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu dengan memberikan kepada kita perbedaan demi perbedaan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan antara hidup yang dipimpin oleh daging. Setidaknya ada 3 buah perbedaan yang pada hari ini mari kita sama-sama lihat, perhatikan, dan pelajari. Perbedaan yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, dicatat bahwa di situ adalah perbedaan keinginan. Perbedaan keinginan antara orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh dan juga perbedaan antara hidup orang-orang yang dipimpin oleh daging. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-17, di situ Paulus mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Paulus perlu menjelaskan dan menekankan sekali lagi tentang kebenaran ini. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang keinginan Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani kita itu menjadi samar-samar ketika hati nurani kita sesungguhnya masih dikuasai oleh keinginan roh. Bagaimana mungkin Roh Kudus dapat mudah berbicara di dalam hati nurani kita ketika hati nurani kita masih penuh dengan keinginan roh? Itulah sebabnya dalam bagian ini Paulus ingin kita melihat perbedaan keinginan, bahwa keinginan yang dihasilkan oleh roh pasti berbeda dengan keinginan yang merupakan hasil dari pimpinan Roh Kudus. Itulah perbedaan yang pertama. Mari kita sama-sama alami dan sadari perbedaan keinginan ini. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan tindakan atau perbedaan buah dan manifestasinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop ini kemudian Paulus melanjutkan dengan menuliskan daftar-daftar tindakan-tindakan yang merupakan hal-hal dipimpin oleh daging dengan hal-hal yang menjadi pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian ini Paulus di situ dengan jeli, dengan teliti dia menuliskan bahwa keinginan daging itu berbicara tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dalam bagian ini Paulus menyadari masih banyak hal-hal keinginan daging yang belum dicatat tapi masih ada di dalam jemaat Galatia. Lalu kemudian Paulus mengkontraskan ini dengan menyatakan adanya buah-buah roh yang kita sama-sama sudah hafal, begitu ya. Ada kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam khotbahnya di bukit. Dikatakan dari buahnya lah orang-orang akan mengenal engkau. Dari tindakanmu lah orang-orang dapat tahu sesungguhnya kamu ini dipimpin oleh daging atau kamu ini dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih banyak mana sikap kita akhir-akhir ini atau di dalam hidup kita? Apakah kita lebih banyak mencerminkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau kita lebih banyak mencerminkan hidup dipimpin oleh daging? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat bahwa perbedaan yang ketiga yang paling esensial bukan hanya berbicara tentang buah saja, bukan hanya berbicara tentang tindakan saja, tetapi berbicara tentang kepemilikan siapa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-24, setelah Paulus menjelaskan perbedaan keinginan, setelah Paulus menjelaskan tentang perbedaan tindakan, Paulus di situ mencatat demikian: barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Secara tidak langsung Paulus mau mengedepankan hal yang paling esensial, bahwa kepemilikan kita telah berubah dari kepemilikan dosa, dari kepemilikan daging menjadi kepemilikan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, menjalani hidup yang mencerminkan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Marilah kita menjalani hidup yang memiliki perbedaan keinginan karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Dengan kita terus melatih kepekaan kita akan suara Tuhan. Ketika kita peka akan suara Tuhan, kita jadi tahu yang mana keinginan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu dan peka akan keinginan Tuhan? Mari kita menjalankan disiplin rohani kita. Mari kita bangun satu kebiasaan yang baik. Mari kita bangun dan terus memelihara kebiasaan kita untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga mengekang dan melawan keinginan diri kita untuk kita terus memberontak terhadap Allah. Ketika kita ingin marah, ketika kita ingin emosi, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan daging, mari kita lawan. Karena kita tahu, karena kita ingat siapa kita, bahwa sekarang kita adalah milik Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati opa oma yang berada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana indahnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalamnya kami dapat melihat seharusnya kami memiliki perbedaan keinginan. Di dalamnya kami harusnya memiliki perbedaan dalam tindakan kami. Karena kami tahu bahwa kami memiliki perbedaan dalam kepemilikan kami. Kami sekarang adalah milik Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ya Tuhan, tolonglah setiap kami, pimpinlah setiap kami, dan tundukkanlah hati setiap kami, untuk kami dapat dan mau memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 我们大家已经听完道，这个时候大家站起来，我们要唱一切歌颂赞美。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂的赞
美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. 我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们自用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们的崇拜到此，再见，拜拜。